Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Dalam memperingati Hari Down Syndrome sedunia yang jatuh setiap tanggal 21 Maret 2024, Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome mengajak anak-anak berkebutuhan khusus untuk berdaya untuk kehidupannya kelak. Seperti Franciscus, salah seorang guru potats yang mengajarkan berbagai skill untuk anak-anak Down Syndrome di sana. Menjadi guru, bagi anak berkebutuhan khusus merupakan cara Franciscus mengabdi pada kemanusiaan. Mengajar insan istimewa meski bukan suatu hal yang mudah, namun menjadi suatu tantangan bagi Franciscus agar mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat yang berguna di tengah masyarakat. Selama kurang lebih 6 tahun, Franciscus menjadi guru bagi anak-anak istimewa di Lembaga Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome, di mana ia mengajarkan anak-anak ini sebagai barista. Keterampilan sebagai peracik kopi ia bagikan kepada anak-anak di Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome agar mereka bisa berdaya dengan keterbatasan mereka. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa kita telah terhubung dengan Franciscus Satriawan, pelatih barista RCDS. Selamat siang, Pak Frans, apa kabar? Selamat siang Mas Akbar, kabar baik. Alhamdulillah. Pak Frans, ini melatih barista teman-teman dengan Down Syndrome. Artinya, Anda memang sebelumnya merupakan barista profesional atau menjadi pelatih barista? Lebih sebagai pelatih ke masyarakat umum ya. Oke, biasanya melatih masyarakat umum begitu ya. Akhirnya sekarang melatih teman-teman Down Syndrome. Nah, ini pertama kali Pak Frans yang ingin atau mendapatkan tawaran dari siapa Pak Frans? Nggak ada bayangan sebelumnya tuh, nggak ada bayangan ya untuk mengajar anak-anak Down Syndrome ini. Mungkin karena kebetulan saja 6 tahun yang lalu waktu itu ada basar di Taman Ismail Marzuki Jakarta, dan pas saat basar itu kami menyajikan kopi, dan saat itu ada pengurus potats Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome yang datang. Kemudian beberapa hari kemudian saya dihubungi mereka, apakah bersedia mengajar anak-anak Down Syndrome ini. Ya saat itu mungkin saya bingung ya, karena tidak ada latar belakang, tidak ada bayangan sama sekali mengenai anak-anak Down Syndrome ini. Saya datang ke Rumah Ceria Down Syndrome di Pejaten Barat, kemudian mereka minta saya melihat anak-anak ini, observasi, kemudian bagaimana ya, mungkin awal mula ada keraguan ya untuk mengajar mereka apakah bisa. Tapi mungkin saat itu karena mungkin karena tidak ketahuan juga, ya sudah dicoba saja. Tapi setelah kita masuk lebih jauh, banyak hal yang kita alami, dan akhirnya ya kami hingga saat ini menjadi pengajar mereka. Luar biasa ya, menarik sekali ya jalinan jodoh yang bertemunya itu tidak sengaja, tapi akhirnya memiliki ketertarikan lebih begitu terhadap teman-teman Down Syndrome. Nih Pak Frans sendiri kan waktu itu masih punya rasa ragu begitu. Apa yang mengakibatkan Pak Frans ingin mengajarkan teman-teman Down Syndrome ini? Pasti kan berpikir nantinya akan mendapatkan kesulitan. Iya, awal mula kami mengajar mereka, ya mungkin karena awalnya kita mengajar ke yang umum, pasti kita juga ada melakukan kesalahan. Tapi sejalan waktu kan kita belajar, kita observasi mereka bagaimana pola-pola pengajaran yang cocok untuk mereka, dan anak-anak ini anak-anak istimewa, anak-anak yang penggembira dan penyayang, gembira ya. Hingga sejalan waktu kita juga bukan hanya mengajar kelas barista jauh, tapi juga kita mengenal mereka, dan akhirnya ya kita jadi apa ya? Mungkin boleh dikatakan kita mencintai mereka seperti itu. Melalui kasih dan sayang, lalu cinta, mungkin pesannya akan mudah diterima ya Pak Frans?
Iya, iya. Mengajar anak-anak ini eh, kan bagaimana ya? Eh, Perlu ya semua pengajar anak-anak Down syndrome Ya. ini, yang terutama yang terpenting adalah mungkin ya perlu adanya hati di situ, di hati. Kita terjun ke mereka, dengan seperti itu lama-lama ya kesabaran itu kan terbentuk juga akhirnya kalau kita punya hati ke mereka seperti itu. Nah, Intinya perlu kesabaran ekstra ya, mengajar mereka. selain menggunakan hati juga perlu kesabaran ekstra. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Pak Frans. Pastikan ini metodenya berbeda dengan teman-teman mengajar barista dengan teman-teman umum begitu ya, dengan masyarakat umum. Ya. Lalu bagaimana Anda menemukan metode ini? Berapa lama, Pak Frans? Ya, nggak terlalu lama ya, hanya beberapa bulan awal saja ya, metode itu dan terus berkembang hingga sekarang, sehingga kami setiap anak-anak Down syndrome kan beda-beda, semua Ya. punya kemampuan beda-beda. Kita perlu sesuaikan, sehingga kita banyak bermain dengan takaran ya untuk eh, takaran untuk bahan-bahannya, Oke. menggunakan, karena kalau menggunakan timbangan ya scale itu kan hanya beberapa anak yang bisa juga dia membaca scale itu. Yang tidak bisa berarti kita menggunakan takaran-takaran. Dan kemudian untuk melatih mereka menggunakan mesin espresso ya. Oke. Ini nggak semuanya bisa dan perlu ada waktu juga untuk pengenalannya mereka ya. Dan terus mulai mereka bisa menggunakan mesin espresso, membuat espresso. Dan saat ini sudah beberapa anak yang mulai kami ajarkan untuk kita katakan membuat cappuccino ya, steaming milk, fruiting milk ya, memanaskan dan membuat foam dengan steam ya, seperti barista umum seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Akhirnya teman-teman juga akhirnya memiliki literasi tentang kopi, memiliki pemahaman tentang kopi, sehingga juga bisa menjadi juga nih barista profesional. Bukan begitu Pak Frans? Iya, iya. Ada beberapa sudah bahkan saat ini sudah magang ya di coffee shop, tepatnya ada di Wijaya Timur satu, kita dengan Kopi Kamu. Ya, Oke. kedai kopi kami. Ya, beberapa anak kami sudah magang di sana. Wah, luar biasa sekali. Saya semakin penasaran. Kesan-kesan apa saja ketika Pak Frans mengajar teman-teman Down syndrome? Lalu bagaimana pendekatan secara personal untuk mendapatkan fokus mereka? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Frans. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama Fransiskus Satriawan, pelatih barista RCDS. Pak Frans. Ya, Mas Akbar. Melanjutkan perbincangan tadi Pak, seru sekali tentunya. Pak Frans, ini bagaimana melakukan pendekatan secara personal? Kesan apa pertama kali Pak Frans yang Pak Frans dapatkan dari teman-teman Down syndrome? Kesan awal ya. Kesan awal ini mungkin satu kata ya, happy gitu loh, gembira. Mungkin dari teman-teman yang lainnya juga kalau bertemu anak Down syndrome, terus coba berkomunikasi dengan mereka, ini mereka nih anak-anak yang semacam membawa aura gembira gitu loh. Oke. Aura happy. Intinya happy bertemu mereka. Intinya happy dengan teman-teman ya, Down syndrome begitu ya. Malah tidak terbebani dengan teman-teman Down syndrome, malah happy begitu. Suasananya vibes-nya malah jadi vibes yang positif begitu ya. Betul sekali. Baik, Pak Frans, saya penasaran, diajarinya apa aja sih Pak? Mereka, kami coba kan membuat produk minuman. Jadi ada yang kopi dan non kopi juga ya. Oke. Kami mengajarkan juga kopi. Kami membuat produk minuman ini yang kami buat tuh standarnya tuh layak untuk dikonsumsi dan layak untuk dijual. Ya. Jadi mempunyai nilai. Dan melihat perkembangan coffee shop saat ini ya, coffee shop yang di mana-mana
berarti kami harus bisa membuat satu standar nih, standar kualitas dan jenis-jenis kopinya ya sesuai tren yang diminati masyarakat saat ini. Mhm, mhm. Misalnya teman-teman Ya, diajarkan membuat kopi yang seperti apa nih Pak? yang lagi ngetren banget nih, kopi Ya, susu gula aren, itu jadi favorit, bisa mereka. ya. Oh bisa, itu mudah bagi mereka itu membuat Mudah bagi kopi mereka. susu Tapi gula saya ingin aren. Pak Frans jujur, rasanya nggak kalah. Tidak, enggak, karena kita untuk espressonya kan menggunakan mesin juga ya, mesin espresso. Kan Mhm. kalau kita bicara buat satu produk minuman itu kan kontennya apa nih, bahan-bahannya. Ya, Bahan-bahannya ya kami punya bahan-bahan yang emang sudah sesuai ya dengan yang ada di coffee shop saat ini ya. Karena kebetulan saya sendiri kan sebagai konsultan coffee shop yang membukakan coffee shop, beberapa coffee shop ya yang ada. Jadi setidaknya ada pengetahuan di situ. Nah, untuk anak-anak membuat ini kan berarti kemudian metode mereka membuat dan takaran-takarannya. oke. Takarannya kita sesuaikan ya pas semua ya dan menggunakan alat-alat yang mereka mudah menggunakannya. Mhm. Kalau bahannya sudah oke, takarannya sudah oke, metodenya oke, ya berarti produknya oke seperti itu. Mhm. Kualitas yang kopi yang dibuat teman-teman Down Syndrome ini memiliki kualitas yang sama. Tidak kalah begitu Pak ya dengan masyarakat pada umumnya begitu, barista pada umumnya. Betul, karena kami sudah buktikan itu juga ya kami kan tampil juga nih akhirnya di basar-basar di Ya. mana ya mungkin juga kita lakukan setiap bulannya itu namanya open order. Membuka order kita promosikan. Ini loh Mhm. ada pemesanan kopi nanti kita kirim secara pakai pakai Grab atau Gojek seperti itu ya. Nah, itu yang pesan tuh kalau kita open order tuh banyak sekali. Ya, ratusan gitu. Berarti kan mereka menyenangi produk kita juga. Berarti artinya rasanya benar-benar serius nih, rasanya benar-benar enak, dapat disajikan dan tidak kalah juga. Nah, ini kan Betul. artinya teman-teman Down Syndrome juga memiliki kesempatan yang sama begitu ya untuk memiliki kontribusi positif di tengah masyarakat. Ya, betul sekali. Betul sekali. Hmm, Seperti itu yang seharusnya ya dipahami juga oleh masyarakat. Dan yang satu penting juga ya, penerimaan masyarakat saat ini ya, ya. itu cukup surprise juga. Masyarakat tuh menerima. Awal mula kan kita ada awal-awal mula sekali ya, apakah Mhm. masyarakat menerima nih kopi yang dibuat oleh minuman yang dibuat oleh kami ya bersama anak-anak kami ini. Tapi ternyata eh, mereka menerimanya tuh sebagian besar ya. 90% lebih itu menerimanya dan senang mereka. Hmm. Seperti itu. Pak Frans, bagaimana metode kelas di sana? Berapa banyak anak yang sedang menjalani pelatihan barista saat ini? Nah, ini metodenya. Jadi kalau pengajaran itu jumlah anak di satu kelas tuh nggak bisa banyak-banyak. Ya, Ya. karena kita harus bagaimana kita mengajar, saat mengajar juga kita lakukan pengawasan dan lakukan observasi ke mereka. Hmm, hmm, hmm. Jadi bagaimana kalau jumlah anaknya banyak. Jadi saya maksimalkan satu sesi kelas itu 4 anak dan waktunya nggak bisa lama-lama, maksimal tuh 2 jam, 1,5 jam, 2 jam. Mereka ini juga ada kayak apa ya, mudah lelah gitu loh. Ada Ya. waktunya mereka nanti akan drop lelah. Jadi kita sesuaikan waktunya. Juga setiap anak nggak banyak sehingga kalau sekarang saat ini ada 13 anak ya. 13 anak kami bagi menjadi 3 sesi. Tiga Oke. sesi seperti itu. Nah, sampai saat ini eh, teman-teman di sana yang sudah bisa menjadi barista profesional sudah berapa banyak, Pak? 13 anak. 13 anak. Ya, tiga Luar belas biasa. anak Itu yang bukan jumlah sudah. yang sedikit ya. Artinya teman-teman di sana juga bisa berkontribusi secara positif kepada masyarakat, berdaya, menghasilkan kopi yang kualitasnya kurang lebih sama. Nah, terakhir, Ya, Pak Frans, harapannya untuk teman-teman Down Syndrome di seluruh dunia, di Hari Down Syndrome sedunia. harapannya ya, ini kami mengajar
kelas barista anak Down syndrome kan masih sedikit sekali kan Ya. ya. Jumlahnya kalau dikatakan dari jumlah anak-anak Down syndrome yang ada, kita katakan di Indonesia. Ya. Harapannya dan kami akhirnya terjun ya lebih lanjut ke anak-anak ini dan melihat perkembangan mereka selama kelas barista ke anak-anak ini kan kami alami cukup lama ya waktunya ya, bertahun-tahun. Sebagai informasi untuk mengajar mereka nih lama, prosesnya lama, bertahun-tahun karena ini juga proses terapi mereka. Terapi untuk motorik halusnya, terapi kognitif mereka. Nah ini lama, bertahun-tahun. Katakan bertahun-tahun ya ada yang sampai 6 tahun seperti itu. Tapi kami melihat perkembangan anak ini. Ya. Sehingga harapannya sebenarnya kalau ini perlu pemahaman ke orang tuanya juga gitu loh. Orang tuanya bahwa anak-anak ini juga bisa berkembang. Ya. Walaupun ya perlu ada prosesnya itu. Sehingga dan ternyata bisa. Jadi harapan saya para orang tua juga memahami potensi-potensi dan coba menggali menemukan potensi-potensi anak Down syndrome ini, kemudian berusaha untuk mengembangkan mereka seperti itu. Luar biasa, cerita Anda sangat menginspirasi, Pak Frans. Saya juga tentu semua kami berharap kesetaraan terus hadir, khususnya untuk teman-teman Down syndrome, karena nyatanya mereka juga bisa berkontribusi positif di tengah masyarakat. Terima kasih, Pak Frans. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat operasi pasar murah bulan Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.